Ya, halo. Selamat berjumpa kembali bersama saya Natalis Ransi. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai coding. Lebih tepatnya, saya memberikan judul Belajar Coding dibantu oleh Gemini AI dan Code.org. Pembelajaran coding yang akan dipelajari ini saya khususkan untuk murid ataupun pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, sebelum memulai pembelajaran coding, saya akan memberikan beberapa pengantar dulu. Khususnya mungkin kita akan melihat beberapa definisi tentang istilah-istilah yang akan sering dipakai pada aktivitas pembelajaran ini. Nah, istilah ataupun beberapa teknologi yang akan dipakai itu saya rujuk dari naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang dikeluarkan pada bulan Februari 2025. Di sana menjelaskan secara detail bagaimana pembelajaran coding ini dilakukan di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Di dokumen tersebut itu ada pernyataan yang saya pikir ini menjadi latar belakang yang cukup bagus untuk kita lihat, di mana bahwa literasi digital itu diklaim dapat ditingkatkan dengan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini, dengan merujuk pada studi-studi pustaka yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Dalam dokumen tersebut disampaikan secara detail. Selain itu, coding dan kecerdasan artifisial ini ketika dimasukkan di dalam mata pelajaran maupun menjadi mata pelajaran khusus di tingkat pendidikan dasar dan menengah tersebut, itu juga diklaim bisa meningkatkan dan membangun bagaimana keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta langkah-langkah dalam pemecahan masalah yang dianggap keempat hal tersebut, berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta pemecahan masalah tadi itu dianggap sebagai sebuah keterampilan yang esensial di abad ini dan yang mendatang tentu saja. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa salah satu yang melatar belakangi pembelajaran coding ini menjadi penting seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Nah, untuk memulainya kita lihat dulu beberapa istilah yang saya kutip langsung dari sumber bacaan kita tadi, naskah akademik pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah. Adapun beberapa istilah yang akan kita selalu bahas itu saya runut. Yang awal itu apa yang kita sebut sebagai berpikir komputasional atau computational thinking, di mana dalam computational thinking tersebut, berpikir komputasional tersebut, ada 4 hal yang selalu dilatih kepada anak-anak kita, yakni bagaimana melakukan dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritmik. 4 hal tersebut yang harus dicapai, harus dilatih kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki keterampilan berpikir komputasional ini. Nah,
Di referensi yang kita acu tersebut juga menyatakan bahwa untuk mencapai anak-anak dengan kemampuan berpikir komputasional yang baik itu bisa dilakukan dengan aktivitas pemrograman, teman-teman. Jadi computational thinking tadi sekali lagi bisa diterapkan atau bisa dilatih dengan melakukan aktivitas pemrograman. Apa itu aktivitas pemrograman? Menurut referensi yang kita acu tersebut dikatakan bahwa aktivitas pemrograman itu adalah merancang proses, begitu ya, proses merancang, menulis dan menguji kode. Kode tadi digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi komputer, teman-teman. Oke. Di aktivitas pemrograman yang dilakukan itu adalah upaya merancang, menulis, kemudian menguji kode, di mana kode-kode tadi terdiri dari 1 baris, 2 baris, 3 baris, dan seterusnya, dan pada akhirnya baris-baris kode tersebut akan diterjemahkan oleh komputer menjadi sebuah program, sebuah sistem perangkat lunak, dalam hal ini aplikasi komputer. Begitu kira-kira ya, teman-teman. Jadi aktivitas pemrograman ini sekali lagi dilakukan dengan menuliskan kode. Nah, menuliskan kode tadi, teman-teman, itulah yang kita sebut sebagai coding. Ya. Jadi, aktivitas pemrograman dalam menuliskan, merancang, menuliskan, kemudian menguji kode yang kita sebut sebagai kode. Jadi, praktek dari pemrograman tadi, ya, praktek tadi, dengan melibatkan cara berpikir komputasional atau computational thinking, itulah yang kita sebut sebagai coding, teman-teman. Ya, bagaimana dilakukan? Ini dilakukan bisa dengan cara internet based, bisa dengan cara plug-in, bisa juga dengan unplug. 3 cara yang bisa kita lakukan untuk melatih ataupun membuat kode-kode bahasa pemrograman tertentu. Ya. Jadi teman-teman, setelah kita mengerti atau kita melihat beberapa istilah tadi, ada computational thinking, di mana computational thinking tadi, berpikir komputasional tadi bisa kita latih dengan cara melakukan aktivitas pemrograman. Aktivitas pemrograman tidak lain merupakan proses merancang, menulis, dan menguji kode yang digunakan untuk membangun namanya aplikasi komputer. Nah, praktik pemrograman tadi ya lebih dikenal dengan istilah, atau aktivitas tadi lebih istilah ya, lebih khusus ya, dalam melakukan atau menuliskan kode tadi lebih khusus dikenal dengan istilah coding. Nah, dari aktivitas coding tersebut harapannya, maka salah satu yang diharapkan atau bagiannya, maka diharapkan bahwa kecerdasan artifisial atau artificial intelligence itu pada pendidikan dasar menengah mulai juga diperkenalkan, ya, karena baris-baris kode yang dibuat tadi harapannya atau di ujungnya ya, baris-baris kode tadi yang terangkum dalam aplikasi komputer tadi ya, ujungnya nanti diharapkan bahwa sistem yang dihasilkan atau aplikasi yang dihasilkan tadi bisa menjalankan tugas-tugas ya, yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Maka
maka disebut sebagai kecerdasan artifisial, kecerdasan yang dilakukan oleh komputer. Dilakukan oleh komputer tadi itu meniru tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Apa saja? Ya misalnya pengenalan pola, kemudian pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa. Ya, jadi saya yakin ya bahwa kita semua sudah sering menggunakan tools atau perangkat-perangkat lunak. Mulai dari Anda bersosial media, kemudian mengerjakan tugas kantor ataupun perkuliahan ataupun tugas sekolah, atau dalam bermain game. Anda bisa bayangkan semua hal tersebut itu sekali lagi ya ada pembuatnya. Dia tercipta dari barisan-barisan kode yang disusun dengan mengikuti alur atau tahapan atau algoritma tertentu, sehingga dia bisa sekali lagi melaksanakan atau menjalankan tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Ya, jadi itu dia dulu ya, demikian dulu video awal kita mengenai pengantar dari coding dan kecerdasan artifisial ini, teman-teman. Ya, setelah video ini nanti saya akan melanjutkan bagaimana implementasi belajarnya, pakai tools apa. Ya, tentu saja pembelajarannya kita itu tidak jauh atau merujuk kepada dokumen naskah akademik ini. Jadi teman-teman bisa mengakses, nanti silakan dicari naskah akademik pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah. Karena ada beberapa poin yang sudah saya buat rangkuman dan akan kita lihat pada video-video berikutnya. Baik, terima kasih ya, dan sampai jumpa pada video berikutnya bersama saya Natalis Ransi.